Di bulan Juli ini ada demo-demo ojol-ojol tuh kabarnya dua. Satu yang udah valid, satu lagi mungkin coming soon segera. Tapi gue bingung ya. Ini ojol demo tuh buat apa? Ya, kemarin tanggal 17 bulan 7 demo URC. Dengan dengar lagi tanggal 21 nanti ada lagi demo lagi buat apa gitu. Ya, demo ya kan. Ini gue bingung nih. Ada maksud tujuan tertentu, apakah murni perjuangan atau ada unsur untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mana ingin ambisi tapi ojol dijadikan tamengnya, seakan-akan jadi pembela ojol ataupun mungkin aspirasi ojol. Tapi apa yang terjadi buat ojol-ojol sekarang? Nah, ini ada mahasiswa dari China yang dari sudut pandang mereka mengatakan seperti ini. Apa itu? Simak video ini sampai selesai, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita coba lagi bahas tentang masalah ojol yang mana kemarin demo tanggal 17 bulan 7 katanya ya akan ada lagi demo pada tanggal 21. Kenapa demo itu jaraknya cuma 4 hari? Ini demo apa main bola? Pertandingan bola seperti AFF atau mungkin Liga 1 ya, pertandingan jaraknya cuma 4 hari. Nah, ini demo katanya kemarin tuh demo tuntutan Perpu dan lainnya. Nah sekarang dan juga dia menolak potongan 10% dan maunya berapa gitu. Dan menolak ojol-ojol itu jadi karyawan, cukup jadi mitra aja. Nah itu pertama. Yang kedua ada lagi ojol demo lagi tanggal 21. Dan kan mungkin tuntut yang sama. Mungkin ada lagi nuntut kayak Pak Prabowo lah atau ini atau itulah. Pokoknya macam-macam lah. Nah tapi anehnya begini. Ojol nolak jadi mitra, tapi kenapa ojol minta THR? Ya, siapa pencetusnya kemarin tuh? Yang mana udah bertahun-tahun ojol nggak pernah dapat THR. Tiba-tiba ojol itu perwakilan ojol mengaku untuk aspirasi ojol, lalu diloloskan oleh Depnaker. Akhirnya para aplikator ngasih ojol-ojol THR dengan syarat-syarat tertentu. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Banyak lagi peraturan baru, kebijakan baru, performa baru, tarif-tarif baru, mengakibatkan para ojol-ojol terkotak-kotak ya, untuk mencari orderan pun terkotak-kotak. Dan akhirnya demo tanggal 20 Mei, demo lagi kemarin tanggal 17 dan demo lagi besok tanggal 21 katanya. Dan seorang mahasiswa Cina ya dari Indonesia di China itu mungkin dia membandingkan antara ojol-ojol di China dengan ojol-ojol di Indonesia. Akhirnya tercetuslah opini dari mahasiswa ini. Apa itu? Yuk kita lihat. Lu demo karena dikadarin Gojek, terus besoknya lu narik lagi. Bego gak kalau kayak gitu? Lu sadar banget nih Gojek sama Grab tuh makin ngisep. Tarif makin murah, ada potongan 20%, tapi lu masih bertahan. Gue kasih tahu fakta yang harus lu telan nih. Sistem gak bakalan berubah. Gojek dan Grab tuh bukan perusahaan sosial bro. Mereka hidup dari efisiensi. Jadi selama yang daftar Gojek itu nggak habis-habis, tarif lu bakal ditekan. Anggapannya lu titik hijau tuh di map, bukan manusia. Dan kalau lu ngarep dari DPR atau pemerintah, gue ingetin sekali lagi, ngurus tunjangan hari tua aja butuh berjilid-jilid baru digubris anjing. Terus urusan driver kayak gini nih, lu pikir mereka bakal nanggepinnya cepet? Jadi lu mau nunggu sistem berubah, apa lu mau berubahin hidup lu sendiri? Belajar skill, cari opsinya. Yang anak-anak muda sayang banget kalau lu jadi Gojek. Hidup lu masih panjang, jangan jadi budak aplikasi selamanya bos. Gua nggak ngajak kalian buat benci Gojek, cuma gue mau ngajak lu mikir, keluar dari sistem lebih waras daripada ngarepin sistem yang nggak peduli sama lu. Bener ini. Mendingan lu keluar dari sistem, lu coba cari kerjaan yang lain atau cari peluang yang lain. Apalagi usia muda, lulus sekolah, lulus kuliah, jangan jadi ojol. Kenapa? Itu dapat menghambat kreativitas lu, dan gue udah ngalamin ya, menghambat kreativitas lu. Yuk, lu harusnya berkreativitas, melamar kerja, tapi nggak jadi. Kenapa? Waktu lu habis, terbuang, tersita seharian, capek dari pagi sampai malam, dan uangnya tak seberapa itu karena apa? Karena kerja ojol. Berjam-jam nunggu, 3 jam, anyep seperti itu. Ya, coba kalau lu punya skill, lu punya bisa ngomong, lu coba belajar konten kreator, affiliate, ya, ataupun lu kalau misalnya hobi joget-joget, lu joget-joget di TikTok, atau lu nyanyi-nyanyi, ya kan? Terserah orang menilai apa, penting lu jalanin itu menurut gua sih, ya. Atau kalau lu ada ijazah, sayangi ijazah lu, lamar kerja lagi, selagi umur lu tuh masih cukup speknya, belum batas maksimal, ijazah lu juga sesuai dengan batas pendidikan,
mana sesuai, hajar aja, tes lagi, ya putar otak, ya kan? Maksudnya putar otak itu coba tingkatkan kreativitas. Karena apa? Karena lu ngojol nih, maaf kata nih, itu menghambat pemikiran, Pak. Habis malam istirahat, paginya ngojol lagi sampai sore, sampai malam, udah malam tidur lagi, ngojol lagi, gitu lagi. Tapi kalau misalnya coba beraktivitas, berkreativitas, mungkin lu capek ya sembari ngojol nih, mungkin lu belum berhasil dengan kegiatan baru lu coba kegiatan tuh lebih capek ya, lu ngojol, habis itu lu kreator kayak gua misalnya bikin konten seperti ini, atau mungkin lu joget-joget, lu nyanyi, nggak apa-apa. Apa kata netizen tuh biarin aja. Dan apa kata ini netizen dari kolom komentar nih, dari Kang Ojol Vlog ngevlog, der teman-teman atau ojol-ojol semuanya, hati-hati jangan mudah terhasut atau terprovokasi oleh tujuan-tujuan terselubung dengan mendompleng, memanfaatkan, mengatasnamakan kepedulian terhadap ojol-ojol. Gak bisa dipungkiri jika ojol adalah salah satu klaster yang terdiri dari banyak orang yang bisa menjadi target empuk buat pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Salah satunya dengan berjualan kaos misalnya. Selama ini kita terlalu fokus pada besarnya persentase potongan yang besar 20%, sehingga mengabaikan keterbukaan aplikator terhadap mitra atau ojol-ojol tentang besaran tarif yang dibebankan ke pelanggan, besaran biaya-biaya yang terjadi, dan besaran nominal akhir yang diterima oleh ojol-ojol. Mengacu pada aspek besarnya potongan sebesar 20% udah cukup ideal selama benar-benar diterapkan 20%. Ada lagi, mendingan jadikan sampingan aja ojol. Gue dulu fokus ojol, tapi baru 1 tahun ini usaha dagang. Udah agak males ngebit sekarang. Kalau nggak ikut slot, akun anyep. Orderan jedanya lama banget. Bukan mitra Gojek atau bukan ojol-ojol Gojek doang TLL yang begitu. Buruh pabrik tiap tahun demo juga masih pada kerja di perusahaannya masing-masing. Kayak lu juga yang ngomong, sistem yang berubah kalau pemerintah tegas dan mengawasi perusahaan aplikator yang nakal dan mau mendengarkan suara apresiasi para ojol-ojol. Gak usah ngebego-begoin ojol-ojol yang harus dibagian tuh yang pesan Gojek semau lu, walaupun titik jemputnya dan jemputnya nggak sesuai. Apa hubungannya ya? Dia mah di China, men. Tadi mahasiswa Indonesia itu di China. Mungkin dia membandingkan antara ojol-ojol Indonesia dengan ojol-ojol China. Lu ngomong bener, Bang. Tapi pahamilah, Bang, mereka itu terpaksa, Bang. Makanya cari solusinya agar dapat keadilan untuk mereka. Aplikasi jasa itu emang nggak punya OTK. Sudah gini, ya. Mungkin cari kerja susah, tapi kalau lu punya peluang, lu punya skill, tingkatkan skill, yaitu asah lagi kepintaran kita, asah lagi otak kita mikir ke depannya bagaimana. Jangan berharap ojol terus, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, presiden pun udah ganti, 10 tahun ojol seperti ini. Kita kan lihat 2 tahun, 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi ojol itu bagaimana? Apakah masih bertahan? Nah, setuju, Bang. Anak muda rugi kalau masih ojol-ojol. Fakta. Hapus nih postingan, Min. Nah, ini buzzer nih. Asal muasal nggak kompak tuh dari munculnya komunitas basecamp, baju rompi berpin-pin, dan pada akhirnya zaman sebelum kemerdekaan yang berjuang hanya mementingkan daerahnya saja. Tapi mau gimana lagi, Indonesia sekarang pun terdiri berbagai kubu, ormas, partai, dan lain-lain. Jadi berjuang kadang hanya untuk golongan saja, bersatu untuk pada hanya mendongeng khayalan semata. Dulu kompak mah nggak ada tuh Grab, Maxim, Anterin, dan lain-lain. Cuma dulu kompaknya masang Tuyul, Mood, Opik, dan lain-lain. Pada akhirnya menghancurkan Gojek itu sendiri. Ada lagi nih, mudah-mudahan ojol-ojol bisa beralih cari penghasilan yang lebih layak. Mau di demo kayak gimana pun, aplikator bakal bodo amat. Aplikator tahu nyari kerja susah, antusias pendaftar sangat banyak. Jadi mereka tetap dengan skema mereka yang mengambil keuntungan dari ojol-ojol sebanyak mungkin. Ngandalin pemerintah ya percuma. Yang ditanggapin juga tuntutan yang tidak jelas seperti kemarin THR, debat-debat kusir pemerintah juga formalitas. Intinya yang masih ngojol semangat terus, bersyukur bisa nabung buat buka usaha sendiri. Karena kebanyakan ojol-ojol yang sudah lama ngojol pasti bakal sangat susah nyari kerja dan adaptasi tempat baru atau ikut kerja orang. Semakin di demo, argo semakin murah dan bonus dipersulit dan PM merajalela. Emang benar. Ya, terutama pemain gosen sekarang hati-hati nih, ya. Kalau kalian sering lewatin dibilang pembatalan trip seperti ini. Anda terdeteksi melakukan pembatalan trip, rekan mitra. Untuk Anda terdeteksi sudah membatalkan atau mengharapkan pelanggan untuk membatalkan trip, silakan tunggu untuk mendapatkan bid berikutnya. Ya, ada yang seperti itu, men.
Jadi sekarang kan notif yang kita nggak lakuin tiba-tiba datang sendiri. Ya, itu udah banyak para ojol-ojol mendapatkan itu. Jadi untuk mahasiswa China ini, mahasiswa Indonesia di China ini, dengan sudut pandang mereka itu sangat bagus. Mendingan untuk para sekarang ojol-ojol, walaupun umur lu masih muda, masih tua, lu cobalah cari kegiatan lain. Masa lu kalah sama Abah Kadis Sri Mulat, seorang pelawak senior legend, ya, pasangannya Pak Dedoyo, Abah Kadir. Itu sekarang beliau menjadi apa? Affiliate di TikTok. Eza Yayang, si ojek, tukang ojek pengkolan, 10 tahun jadi tukang ojek pengkolan di sinetron, sekarang affiliate. Banyak artis-artis sekarang yang mungkin udah lama nggak ngejob ataupun mencari peluang di tempat affiliate. Kenapa ojol-ojol nggak bisa? Oh, dia kan artis, bang. Nggak, dia juga, beliau juga orang biasa, men. Beliau juga belajar pada affiliate yang udah lama, ya. Banyak bertanya, banyak sharing, banyak untuk mengubah hidup, mengubah nasib. Jangan terfokus mau ojol-ojol aja. Makanya gue bilang ojol itu 2 hal. Lu suka, lu jalanin. Lu nggak suka, lu tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.